Pria tua bungkuk itu berubah menjadi pancaran cahaya dan mengikuti Xiao dari belakang. Gai dari klan tulang putih berteriak dan menjerit terus-menerus, Yuan Zhu. Yuan Zhu. Yuan Zhu adalah salah satu dari 10 leluhur wilayah besar di domain laut kehampaan. Tidak seorang pun tahu ras mana Yuan Zhu. Dia benar-benar misterius. Gai telah mendengar tentangnya dari Hiro. Namun, ketika dia berbicara tentang Yuan Zhu, dia tergagap dan terdengar ambigu karena dia telah menyembunyikan banyak rahasia. Gai adalah salah satu leluhur wilayah yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi dia belum pernah bertemu Yuan Zhu sebelumnya. Dia tahu bahwa Yuan Zhu adalah leluhur wilayah pertama yang terkenal sejak lama. Ketika Sauron melihatnya, dia harus menyapanya seolah-olah dia adalah seorang junior. Gai tahu bahwa Sauron berada di eselon yang sama dengan Dracula dan mereka adalah ahli dari era sebelumnya. Karena Sauron menganggap dirinya junior Yuan Zhu seharusnya jauh lebih tua darinya. Gai dulu berpikir bahwa tidak ada pria bernama Yuan Zhu. Sampai sekarang, dia tahu bahwa ahli ini selalu ada. Orang tua Yuan Zhu telah menghilang bersama Xiao ke pintu masuk wilayah di antara lusinan pintu masuk yang mengarah ke berbagai wilayah. Tempat ini adalah tempat favorit di Tanah Kosong. Tempat ini menarik banyak ahli untuk datang dan menjelajahi wilayah yang menakjubkan. Tu Shiki dan Yayun melihat kadal naga leluhur dibawa pergi oleh Xiao. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka sangat khawatir. Mereka menatap Xian dengan penuh harap. Pada saat ini, Xian telah kembali ke bentuk normalnya. Sebuah galaksi cemerlang melayang di atas kepalanya. Itu adalah Skyfall Star River yang telah diubah ukurannya. Dia mulai menatap Neptunus dan Keith. Meskipun Neptunus dan Keith juga berada di alam leluhur wilayah, perbuatan Ferel tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Neptunus dan Keith adalah anggota kunci klan jiwa dan klan monster kuno. Dengan latar belakang mereka, tentu saja, Ferel, yang selalu berkultivasi sendiri, tidak dapat menolak. Karena Ferel telah bergabung dengan klan monster kuno untuk waktu yang singkat, dia belum mendapatkan persetujuan resmi dari klan. Dengan demikian, dia tidak dapat menggunakan fondasi klan monster kuno yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, Xian tidak mungkin membunuhnya dengan mudah seperti itu. Neptune dan Keith berada di alam leluhur langit pertama wilayah dan kekuatan mereka mengganggu Xian. Jembatan jiwa yang terhubung ke tempat yang dalam dan gelap di klan jiwa dapat terhubung ke miliaran jiwa yang brutal untuk menekan Xian. Semut roh emas murni juga menghantam tubuh awal mutlaknya dengan keras. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang harus dihadapi Keith dengannya. Dia telah berencana untuk menghancurkan Ferel dan kemudian membunuh Neptune dan Keith, dan bahkan Labit. Namun, dia menyadari bahwa mustahil melakukan semua hal sekaligus di Tanah Kosong. Tubuh asli Xiao telah membawa pergi kadal naga leluhur. Xian merenung dan memutuskan untuk menyerah pada keinginannya untuk membunuh Neptune dan Keith. Setelah dia memurnikan dan menyerap energi Ferel, dia akan mencari beberapa kesempatan untuk menyerang Neptune dan Keith secara individu. Setelah mengambil keputusan, dia melihat ke arah pintu masuk wilayah tempat Xiao baru saja menghilang. Dia berubah menjadi pancaran cahaya bintang dan melarikan diri. Tangkap dia. Neptune, Keith, dan Labit setuju untuk mengejarnya karena mereka memiliki banyak ahli di sini. Gai dari klan tulang putih merenung dan kemudian berkata, Yuan Zhu juga ada di sana. Orang-orang yang hendak bergerak terbangun ketika mereka mendengar suara Gai. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawan makhluk-makhluk absolute begining bahkan jika mereka bisa masuk ke sana. Mereka tidak akan menerima sesuatu yang baik. Mereka berhenti dan tidak berani mengejar yang lain. Mereka memutuskan untuk tinggal dan menunggu di Tanah Kosong. Hanya orang-orang yang menakutkan seperti Kaisar Hiu Laut yang memiliki keberanian untuk melompat ke sana. Itu adalah wilayah yang sangat luas. Wilayah ini terbentuk secara alami dengan begitu banyak planet berpenghuni yang sangat kontras dengan domain laut kehampaan. Seluruh wilayah itu dipenuhi dengan vitalitas dan aura kehidupan yang hanya bisa dimiliki oleh wilayah alami. Di tengah wilayah yang berkelap-kelip, di bintang mati yang terbengkalai selama miliaran tahun, tidak ada sehelai rumput pun di tanah di bawah langit kelabu. Tubuh asli Xiao naik dan menempati hampir seluruh bintang mati itu. Meskipun itu adalah bintang besar, itu tidak dapat menopang tubuh raksasanya. Xiao harus berputar-putar di sekitar planet itu.
Kadal naga leluhur sekarang menjadi seonggok daging yang diikat erat oleh banyak ular raksasa. Klon Xiao duduk di singgasana di atas kepala ular itu dan tersenyum anggun. Kadal kecil, patuhlah. Untuk memberi wajah kadal leluhurmu, aku hanya mengambil darah awal mutlakmu. Aku akan menyelamatkan hidup dan jiwamu. Bagaimana menurutmu? Kadal naga leluhur berjuang keras dan mencoba melepaskan diri dari ikatan Xiao. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membebaskan diri. Ketika Xiao hendak menghisap darah leluhur naga kadal, lelaki tua bungkuk itu muncul seperti hantu. Dia berdiri di samping Xiao dan mendesah, tatapannya rumit. Selamatkan kadal. Xiao mengerutkan kening dan menatap dingin lelaki tua yang telah mengikutinya sampai di sini. Dia mencibir dengan jijik, siapa kamu? Kamu berani mengurusi urusanku. Siapa aku tidak penting. Yang lebih penting adalah tidak banyak makhluk dari era awal mutlak yang tersisa. Meskipun kadal naga adalah generasi kedua, dia masih memiliki darah kadal di nadinya. Sejumlah kecil esensi ini dapat memulihkan sejumlah kecil kekuatanmu. Apakah perlu menghapus benih terakhir lizard untuk memulihkan sedikit energi? Kadal itu sudah pergi. Orang ini memiliki alam yang rendah dan tidak dapat meningkatkan kekuatan darah absolute beginning di dalam tubuhnya. Tidaklah sia-sia membiarkanku mengambilnya. Kau masih sama saja. Masih sangat keras kepala. Kalau begitu, aku hanya bisa menghentikanmu di sini. Pria bungkuk itu tersenyum masam. Ia menggelengkan kepalanya dan aliran air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah leluhur naga kadal. Air semacam ini sangat licin sehingga melepaskan leluhur naga kadal dari cengkeraman Xiao. Wajah cantik Xiao berubah dan berteriak ketakutan, siapa kau? Hui, lama tidak bertemu. Kau tidak ingat aura teman lamamu. Sepertinya lukamu sangat mengerikan. Kalau tidak, kau seharusnya merasakan keberadaanku di tanah kosong. Yuan Zhu tersenyum lembut. Aura lembut namun kuno terpancar darinya seperti percikan yang melembabkan planet kering ini. Energinya membawa kenyamanan seperti angin musim semi bagi makhluk lain. Mata Xiao memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia mengamati Yuan Zhu sebentar lalu tersenyum, oh, ternyata itu kamu, si pengecut yang melarikan diri dari perang besar itu. Kamu menghilang tanpa diketahui. Aku tidak menyangka kamu masih hidup sampai sekarang. Sekarang namaku Yuan Zhu, salah satu leluhur wilayah tertua dari domain laut kehampaan. Aku ada dalam wujud ini. Aku tidak ikut campur dalam perubahan zaman. Aku tidak ikut serta dalam perang antara 7 klan besar. Aku hanya pengamat, menyaksikan pasang surut, dan beberapa cerita menarik di era ini. Yuan Zhu tersenyum tipis. Waktu kita sudah berakhir. Kita seharusnya tidak ikut campur dengan paksa pada masa ini. Kalau tidak, kita akan menghancurkannya sama sekali. Aku harap kalian tetap waspada. Waktu kita sudah berakhir. Jangan bawa malapetaka pada masa ini. Itu pola pikir seorang pengecut. Xiao tampak meremehkan. Jika era ini tidak dapat menahan kekuatan kita, maka era ini akan hancur. Era baru akan menggantikannya. Spesies baru akan tercipta dan mereka akan mampu beradaptasi dengan masa yang lebih keras. Alam semesta ini terus berubah selama pertempuran yang tak berujung. Setiap makhluk dan ras membutuhkan baptisan berdarah. Begitulah cara mereka berjalan menuju kemuliaan dan akhir yang hakiki. Dia melengkungkan bibirnya, pada masa kita, aku tidak mencapai kemuliaan atau akhir yang hakiki. Namun, tujuan abadiku tidak akan pernah berubah. Selama aku tidak sepenuhnya pergi, aku akan berjalan di jalan ini selamanya. Kurasa, Desolate dan Devor sepertiku, mereka juga masih berjalan di jalan itu. Itu bukan jalan dua arah. Jalan itu mengakhiri masa kita. Yuan Zhu mendesis marah. Apa pentingnya kehancuran dunia dan akhir zaman bagi kita? Hidup dan mati tidak akan berhenti karena kita. Bahkan jika semua makhluk di era ini mati, selama aku hidup dan memasuki level tertinggi, aku dapat menciptakan banyak makhluk. Aku dapat membawa mereka ke era baru. Tidak seorang pun dapat menghentikanku. Xiao mendesis dingin. Apa yang kalian bicarakan? Suara Xian terdengar di belakang mereka. Dia melangkah melewati ruang dan mendekati Xiao dan Yuan Zhu. Dia menatap Yuan Zhu, wajahnya serius. Kudengar dari Gai bahwa kalian adalah Yuan Zhu, leluhur wilayah tertua. Namun, kalian memiliki bau makhluk awal mutlak. Bagaimana aku harus memanggil kalian?
Yuan Zhu menatap Xian dan tersenyum, terserah kalian. Merupakan keajaiban bahwa kalian dapat membentuk tubuh awal mutlak di era ini. Namun, kalian harus berhati-hati. Jika Desolate keluar dari wilayahnya, dia akan menemukan kalian terlebih dahulu. Saat ini, kalian bukanlah lawan yang sepadan baginya. Terima kasih telah mengingatkanku. Aku tahu ancamannya ada. Itu juga memotivasiku untuk menjadi lebih kuat. Xian mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Kalian datang untuk menghentikannya. Kalian telah menyelamatkanku dari pekerjaan yang melelahkan. Aku akan berdiri dan menonton dari sini. Haha. Kemudian, dia bergerak mundur dan meninggalkan planet tandus ini kepada Ziao dan Yuan Zhu. Namanya Yuan asterisk makhluk dari era awal mutlak. Tapi dia pengecut. Dia tidak berani menghadapi kenyataan. Dia sangat menghargai hidupnya sehingga dia hanya mengikuti arus. Meskipun dia hidup dengan baik, kekuatannya tidak bertambah kuat. Dia masih lemah seperti tahun itu. Ziao menyeringai dan menatap Yuan Zhu. Aku pengecut. Yuan Zhu tidak marah saat dia berbicara dengan tenang, namun, pengecut ini akan menghentikanmu dari membunuh benih kehidupan kadal. Aku juga akan menghentikanmu dari mencapai gerbang awal mutlak. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan era ini dengan gila-gilaan seperti itu. Asterisk Yuan, kura-kura tempurung lunak raksasa cantor Pelocelis Cantori. Xian diam-diam menyaksikan pertikaian antara Yuan Zhu dan Ziao. Dia tidak ikut campur dan hanya mundur. Dengan kemampuan supernatural dari kekuatan luar angkasa Upanishad di alam leluhur teritori, dia dapat bergerak puluhan ribu mil dalam satu langkah. Tubuhnya menyusut menjadi titik kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Karena dia baru saja membunuh Ferel di tanah kosong dan mengambil altar jiwanya dan kekuatan dewa, jika dia ikut serta dalam pertempuran, itu akan memengaruhi proses pemurniannya. Jadi, dia memutuskan untuk berdiri dan menyaksikan kesenangan itu. Tentu saja, dia tidak tinggal diam. Tubuhnya yang seukuran bintik bergerak satu putaran di kehampaan dan kemudian menuju ke leluhur naga kadal. Karena Yuan Zhu, leluhur naga kadal bebas. Sambil menggigil, dia berubah menjadi bentuk humanoidnya. Tubuhnya berwarna merah besi seolah-olah dia terbuat dari besi yang terbakar. Tanah di bawah kakinya retak saat dipanggang. Gelombang panas meluas seperti kabut samar. Tempat ini adalah benua besar di wilayah yang aneh. Tubuh ular berkepala 12 milik Ziao memiliki masing-masing kepala yang menempati sudut benua. Tubuhnya yang besar bagaikan 12 pegunungan yang memenuhi seluruh tempat ini. Leluhur naga kadal dalam wujud manusianya berdiri di samping tubuh ular raksasa. Namun, dia panik. Begitu dia bisa bergerak, dia hendak menembus atmosfer untuk melarikan diri. Jangan! Tiba-tiba, suara Xian berbisik di telinganya. Leluhur naga kadal terguncang. Dia melihat sekeliling dan menemukan manusia mungil yang 100 kali lebih kecil dari orang dewasa normal berdiri di bahunya. Itu adalah Xian. Kenapa kau di sini? Leluhur naga kadal ketakutan. Dia tidak berani bergerak karena dia takut bisa secara tidak sengaja menghancurkan tubuh mungil Xian. Saat dia berada di tanah kosong, Xian telah berubah menjadi tubuh raksasa makhluk awal mutlak. Saat itu, dia tampak seperti setan raksasa yang menyentuh langit dan menginjak-injak tanah. Auranya yang brutal dan buas merasuki setiap sudut tanah kosong. Dan sekarang, Xian telah menyusut miliaran kali dan seukuran lalat, yang membuat leluhur naga kadal secara naluriah berpikir bahwa dia terluka parah. Namun, leluhur naga kadal dengan cepat tahu bahwa dia salah. Tubuh mungil Xian seperti sebutir pasir tetapi energi yang dibawanya dapat menghancurkan seluruh langit. Energi yang tersimpan di dalam tubuhnya, yang lebih kecil dari kuku jari, lebih dari 10.000 naga banjir dari suku monster surgawi. Dia melawan Yuan Zhu. Selain itu, lukanya belum pulih. Jika kita mengecilkan tubuh kita untuk bersembunyi, dia tidak dapat melihat kita dengan mudah saat bertarung. Xian berkata dengan sengaja dan menunjuk ke kekosongan di atas kepalanya. Jauh di langit yang dulunya abu-abu, pita-pita pelangi telah terjalin menjadi tirai cahaya terang dan menyelimuti seluruh langit. Dia telah menyegel langit di atas sana. Kita harus mengecilkan tubuh kita agar tetap berada di benua ini. Saat bertarung, dia tidak dapat melihat atau merasakan lokasi kita. Kau tidak boleh menggeliat. Jika tubuhmu menyentuh lingkaran cahaya di sana,
itu akan mengungkap keberadaanmu. Dia dapat menemukanmu dengan cara itu. Mendengarnya, leluhur naga kadal mengerti. Dia menghapus pikiran untuk membuka segel dan melarikan diri. Belajar dari Xian, dia mengecilkan tubuhnya dan kemudian bersembunyi di Gunung Merah. Dari sana, mereka dapat melihat tubuh ular besar yang telah memanjang ribuan mil. Itu adalah salah satu dari 12 tubuh Xiao. Tubuh ular itu raksasa dengan pola alami berupa cincin 7 warna yang melilit batangnya, yang sangat indah. Leluhur naga kadal mengamati pola-pola itu dengan mata yang bersinar dan menilai, pola yang paling sempurna. Pola-pola itu lebih indah daripada formasi alami. Aku rasa pola-pola itu memiliki efek yang luar biasa. Begitu dia mengatakan itu membuktikan asumsinya. Pola 7 warna pada ular surgawi itu tiba-tiba terbang seperti pita pelangi. Pelangi-pelangi itu melingkar dan bergerak ke langit, saling menjalin dan melepaskan lingkaran cahaya yang terang namun aneh. Cahaya-cahaya itu telah membentuk jaring besar berwarna-warni. Cahaya-cahaya pelangi di dalam jaring itu berubah dan bergerak terus-menerus tanpa henti. Xian dan leluhur naga kadal mengamati cahaya-cahaya pelangi di langit. Sambil mengangkat kepala, mereka menemukan miliaran pita pelangi di atas benua ini. Pelangi-pelangi itu terhubung dan menjalin satu sama lain, menciptakan jaring besar untuk menutupi seluruh planet. Energi yang dapat menghancurkan planet itu dengan mudah perlahan-lahan terbentuk. GGGGRRRROOORRRR. Sebuah raungan yang telah memecah kehampaan datang dari tempat yang cukup jauh. Jelas, itu adalah aura Yuanzhu, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar. Xian dan leluhur naga kadal saling bertukar pandang dengan ketakutan. Raungan Yuanzhu membawa aura ganas dari era awal mutlak yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk penguasa di era itu. Ziyao benar, Yuanzhu juga salah satu makhluk awal mutlak. Yuanzhu telah memperlihatkan tubuh aslinya dan bertarung melawan ular berkepala 12 di planet terlantar ini. Karena dia telah memaksa Ziyao untuk menggunakan pola alami pada tubuhnya untuk menciptakan cahaya ilahi, tubuh asli Yuanzhu sama sekali tidak kecil. Selain itu, tubuh asli Yuanzhu memiliki intimidasi dan kekuatan yang tidak kalah dari Ziyao. Pertempuran antara makhluk-makhluk absolute beginning akan memakan waktu lama. Jika mereka sama-sama kuat, itu bisa memakan waktu hingga puluhan ribu tahun. Bahkan jika ada celah antara kekuatan mereka, pertarungan ini tidak akan segera berakhir. Kita punya banyak waktu. Xian berhenti memperhatikan mereka dan duduk dengan rapi di depan leluhur naga kadal. Dia berkata, aku butuh lebih banyak waktu untuk menstabilkan diri, bantu aku menonton sebentar. Apakah kau tidak takut aku akan menyakitimu? Leluhur naga kadal menyipitkan matanya, wajahnya terkejut. Jika kau ingin menyakitiku, Kaisar Hiu Laut dan aku akan berada dalam masalah saat kami berada di dasar laut kehancuran. Xian tersenyum santai. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memejamkan matanya. Leluhur naga kadal tampak aneh. Dia mengamati fluktuasi energi jiwa Xian yang ganas. Kekuatan Dewa Xian telah diambil kembali. Dia tahu Xian telah memasuki kondisi magis, yang membuat wajahnya semakin canggung. Ada tipe pria seperti itu. Kepercayaan yang tulus terkadang lebih kuat daripada ribuan kata. Karena Xian mempercayai leluhur naga kadal, dia tersentuh dan berhati-hati. Dia kemudian menjaga Xian sebaik mungkin. Leluhur naga kadal hanya memiliki satu pikiran di kepalanya sekarang, tidak peduli apapun, dia harus melindungi Xian selama ini. Bahkan jika Ziyao datang sekarang, dia tidak akan ragu untuk tetap tinggal meskipun dia harus mati. Semua itu karena kepercayaan Xian padanya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Apakah kau mendapatkan lokasinya? Neptune mendesis kesal di sudut wilayah yang asing. Ia duduk di atas lautan jiwa yang brutal, matanya bersinar karena kegembiraan. Makhluk absolute beginning yang sesungguhnya. Ziyao yang memperlihatkan tubuh aslinya telah membuatnya bersemangat dan memicu keserakahannya. Si Domain of Nihility memiliki pepatah bahwa membunuh dan menelan darah esensi makhluk absolute beginning dapat membantu seorang prajurit mencapai level makhluk absolute beginning dan prajurit itu sebenarnya juga dapat menjadi makhluk absolute beginning yang sejati.
Neptune, Keith, dan banyak ahli dari MT Land telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengejar Xiao ke tempat ini meskipun mereka tahu betapa ganasnya dia. Itu karena ia adalah makhluk absolute beginning. Seluruh tubuh makhluk absolute beginning dipenuhi dengan harta karun. Darah esensi mereka adalah tonik terbaik untuk mengembangkan bentuk kehidupan. Tubuh mereka dapat digunakan untuk menciptakan senjata ilahi absolute beginning. Wilayah mereka memang luar biasa. Jiwa mereka juga merupakan tonik yang hebat bagi kolam jiwa. Jika mereka dapat membunuh makhluk absolute beginning, harta yang dapat mereka terima akan tak terbayangkan. Bagi kekuatan seperti 7 klan besar, mereka adalah manfaat yang sulit mereka gambarkan. Ada banyak legenda tentang makhluk absolute beginning. Makhluk-makhluk ini hampir semuanya hancur selama era absolute beginning. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Makhluk absolute beginning itu menakutkan dan buas. Jika mereka gagal dalam perburuan mereka, mereka adalah hadiah bagi yang lain. Namun, jika mereka berhasil, panen mereka tak terbayangkan. Risiko tinggi datang dengan keuntungan tinggi. Neptune dan Keith berasal dari 7 klan besar. Mereka semua adalah petualang yang tidak takut mengambil risiko. Karena tubuh makhluk absolute beginning, mereka bergandengan tangan dan mengejar yang lain dari MT Land. Jangan terburu-buru, kita akan segera menangkap mereka. Itu adalah seorang pria dengan 2 tanduk di kepalanya, matanya yang keemasan bersinar. Dia memiliki jarum kecil yang tajam di telapak tangannya yang ditutupi bulu halus. Salah satu ujung jarum memancarkan sinar emas, yang terus berubah dan mencari sesuatu. Pria itu bernama Clark, anggota suku tanduk kerbau dari klan monster kuno. Dia adalah saudara baik Keith di puncak alam abadi. Saat dia mendapatkan energi gelap, dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur teritori. Jarum di tangan Clark dapat merasakan kekuatan dari darah makhluk itu. Semakin kuat makhluk itu, semakin baik kepekaan jarum itu. Tiba-tiba, jarum itu berhenti bergerak dan menunjuk ke suatu arah. Mata Clark berbinar saat dia berteriak, "Aku berhasil." Berdiri di sampingnya adalah Neptune, Keith, dan Oliver dari klan setan hitam, dan Labit dari klan pemakan. Lebih jauh dari mereka, ada banyak ahli dengan reputasi tinggi seperti ahli terkenal dari Laut Pemusnahan seperti Kaisar Hiu Laut, Ferel, dan Ricardo. Mereka bukan dari 7 klan besar, tetapi mereka sangat terkenal di domain laut ketiadaan. Para prajurit itu memiliki alam yang dalam dan mereka adalah penguasa beberapa kota besar di Tanah Kosong. Selain itu, mereka adalah pemimpin dari beberapa kekuatan yang mengintimidasi. Bahkan para ahli dari 7 klan besar seperti Neptune harus memberi mereka wajah yang ramah. Mereka tidak berani bersikap sombong. Xiaolai dari klan pengrajin surgawi adalah Grandmaster tertua di klan tersebut. Klan pengrajin surgawi adalah klan paling terkenal di Tanah Kosong dan mereka terkenal dengan teknik pemurnian senjata mereka yang hebat. Xiaolai telah menguasai kekuatan api Upanishad dan dia adalah pandai besi terbaik di domain laut ketiadaan. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan telah berhasil menciptakan senjata ilahi awal mutlak. Sebagai Grandmaster paling mulia dari klan pengrajin surgawi, para ahli dari 7 klan besar menghormatinya. Bahkan tokoh-tokoh seperti 10 leluhur wilayah besar harus memanggilnya sebagai Grandmaster. Banyak ahli dari 7 klan besar berutang padanya karena dia telah membantu mereka memperbaiki atau meningkatkan harta rahasia mereka. Xiaolai tinggal di Tanah Kosong. Dia telah mengasingkan diri dan menempa senjata-senjata suci di daerah ini dengan harapan menciptakan sesuatu yang pada akhirnya dapat memuaskannya. Mengetahui bahwa beberapa makhluk awal mutlak akan muncul, pertapa yang tidak meninggalkan tempatnya selama ratusan tahun akhirnya muncul. Dia juga menginginkan harta karun dari makhluk-makhluk absolute beginning. Dia berharap bisa menggunakan kulit atau tulang mereka untuk menciptakan senjata yang dahsyat dan meninggalkan kesan terbaiknya di dunia ini, yang akan membuat semua orang tahu bahwa dia adalah pandai besi terbaik di alam semesta ini. Clark, kau sudah mendapatkannya. Xiaolai dari klan pengrajin surgawi berteriak dari balik medan magnet. 6 atau 7 ahli alam leluhur wilayah berdiri di belakangnya dengan tidak sabar. Clark tampak sedikit malu. Harta karun rahasianya bergetar seolah-olah tidak dapat bekerja dengan akurat saat mereka datang ke daerah ini. Jika kau tidak keberatan, biarkan Grandmaster memeriksanya untukmu. Jika rusak, dia mungkin membantumu memperbaikinya, saran Jianni,
suaranya lembut dan matanya dalam. Sama seperti Xiao Lai, Jian Yi bukan dari 7 klan besar. Namun, dia memiliki kedudukan yang mulia. Dia adalah saudara perempuan sumpah judi. Jian Yi berasal dari suku pola rahasia. Di domain laut ketiadaan, meskipun suku ini tidak memiliki banyak anggota, kebanyakan dari mereka memiliki alam yang tinggi. Karena hubungan antara Jian Yi dan judi, suku pola rahasia dan klan langit misterius memiliki hubungan yang baik. Namun, suku pola rahasia tidak bergantung pada klan langit misterius. Jian Yi ramping dan dadanya yang bulat ditutupi oleh baju besi yang indah. Dia membiarkan lengan, kaki lurus, dan lehernya terbuka. Pola-pola misterius dan rumit tersebar di seluruh kulitnya yang terbuka. Pola-pola itu terbentuk secara alami seperti sungai, bunga, dan sidik jari. Semuanya tampak begitu cantik. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan pola-pola hijau tua dan ungu ajaib yang tampak seperti bunga-bunga mekar asli di pipinya. Pola-pola itu tidak memengaruhi penampilannya, tetapi justru menambah kecantikannya yang aneh. Namun, kecantikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang biasa. Mata Jian Yi tampak dalam saat dia mencibir. Saat berbicara dengan Neptune dan rekan-rekannya, dia terdengar sombong. Dia berada di alam leluhur langit pertama wilayah dan mengembangkan teknik pola rahasia yang aneh. Dia telah berada di alam ini selama bertahun-tahun karena dia telah menerobos lebih awal daripada Neptune dan Keith. Bahkan para ahli di alam leluhur langit kedua wilayah harus mewaspadainya. Clark, jika harta rahasiamu rusak, kamu dapat meminta Grandmaster Xiao Lai untuk memeriksanya untukmu, teriak Neptune ketika dia melihat Clark tidak dapat menemukan arah yang benar. Dia menjadi tidak sabar. Ada apa dengan itu? Keith dari klan monster kuno mengerutkan kening. Clark juga khawatir. Karena tidak ada pilihan lain, ia menyerahkan jarum itu kepada Xiao Lai dan berkata, Grandmaster, tolong tangani dengan hati-hati. Rambut Xiao Lai acak-acakan dan merah menyala. Ia menerima jarum itu, api yang membakar keluar dari telapak tangannya. Api itu menutupi jarum itu dan membakarnya. Wajah Xiao Lai memerah saat api itu memantul padanya. Ia berkonsentrasi dan menunjukkan gaya Grandmasternya. Tangannya berubah dan menciptakan banyak segel api ajaib. Beberapa tampak seperti bunga, buah, atau bahkan roh. Segel-segel itu membawa energi kehidupannya dan diciptakan dengan kekuatan menyala-nyala. Banyak segel tercetak pada jarum itu. Jarum itu berdesis sebentar sebelum berubah menjadi benda emas yang menyala-nyala. Jarum itu berbunyi keras lalu berasap, yang berbau asam. Harta karun rahasia ini memiliki banyak ampas dari tubuhmu. Itu terkontaminasi. Itulah sebabnya medan magnet dapat memengaruhinya dengan mudah. Tangan Xiao Lai bertepuk tangan dan segel api yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke telapak tangannya. Jarum itu berubah menjadi seberkas cahaya emas dan jatuh ke tangan Clark. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, jangan bermain-main dengannya. Tanganmu berkeringat dan keringatmu mengandung polutan. Bahan-bahan untuk memurnikan jarum roh detektif yang halus ini semuanya berharga. Karena fitur-fiturnya yang luar biasa, ia tidak dapat menahan ampas. Clark dari klan monster kuno dimarahi tetapi dia masih memasang wajah seperti budak. Dia menggunakan kekuatan dewa untuk membuat tangan untuk menerima jarum itu. Dia memeriksanya dan langsung menjadi gembira, tersenyum terus-menerus, terima kasih Grandmaster karena telah mengajariku. Kemudian, jarum itu menunjuk ke suatu arah. Itu adalah bintang mati tempat Xian dan leluhur naga kadal bersembunyi. Bintang mati itu tertutupi oleh lapisan kabut abu-abu. Jika mereka tidak memperhatikan dengan saksama, mereka bisa mengabaikannya di antara begitu banyak bintang yang jelas dan menonjol. Energi Xiao telah menyembunyikan bintang itu dan membuatnya tampak seperti terhapus. Awalnya, dia ingin mengekstrak dan menelan darah esensi leluhur naga kadal, jadi dia tidak ingin siapapun menemukan bintang ini. Tanpa jarum Clark, mereka akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan bintang mati itu. Setelah memastikan lokasinya, Neptunus, Xiao Lai, Jian Yi, dan para prajurit yang tidak takut mati berselancar di galaksi yang indah itu. Tak lama kemudian, mereka mendarat di planet berkabut itu. Memasuki kabut, wajah mereka berubah. Melihat pita-pita cahaya yang menyilaukan di atas planet di bawahnya, mereka menjadi serius. Dunia di bawah lapisan kabut itu sangat indah.
Setiap tirai cahaya yang terbuat dari pola-pola pada tubuh asli Zi Yao penuh dengan energi yang menghancurkan bumi. Dengan wilayah mereka, mereka tidak dapat menembus jaring cahaya besar itu untuk memasuki benua di bawahnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun, mereka dapat merasakan dengan jelas dua ancaman jiwa yang berbeda dari bintang mati, yang membuat mereka takut. Perasaan yang menekan jiwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh tirai cahaya. Para ahli di wilayah leluhur alam semuanya merasakan intimidasi dari Yuan Zhu dan Zi Yao. Saya khawatir dua makhluk menakutkan sedang bertarung di sana. Aura menakutkan mereka tidak kalah dari 10 leluhur wilayah besar. Jiani dari suku pola rahasia tampak getir. Dia menghela napas dan berhenti, tidak berani bergerak lebih jauh. Menutup matanya, pola-pola indah di lengan kirinya hidup kembali dan bergoyang aneh. Dia menggunakan teknik rahasia, yang menggunakan pola-polanya untuk menjelajahi situasi di bawahnya. Orang-orang kemudian melihat pola-pola hijau di lengan kiri Jiani berubah menjadi mata yang dalam, yang tampak begitu ajaib. Mereka tahu bahwa mata itu dapat melihat menembus segalanya. Mata hijau itu tampak seperti tato di lengan Jiani yang berwarna krem, yang memang realistis. Tiba-tiba, setetes darah merah muncul di sudut mata. Jiani terguncang keras. Mata yang meneteskan darah itu pecah dan kembali menjadi begitu banyak pola tebal. Kemudian, pola-pola itu tersebar di seluruh lengan kiri Jiani. Dua, Jiani tergagap. Suaranya tiba-tiba berubah tajam, matanya bercampur antara takut dan bersemangat. Apa? Yang lain bertanya karena mereka tidak punya petunjuk. Mereka menuntut penjelasan yang jelas. Dua dari mereka, ada dua makhluk absolute beginning di level yang sama. Mereka bertarung di sana, teriak Jiani, suaranya aneh. Dia sangat gembira dan puas karena tidak mempermasalahkan tetesan darah di sudut mulutnya. Sebenarnya, tetesan darah di mulutnya adalah yang ada di mata yang ditato di lengan kirinya. Dia telah menggunakan darah untuk mengaktifkan teknik rahasia untuk melihat situasi di bawah penghalang. Namun, karena dua makhluk awal mutlak, dia telah melupakan rasa sakitnya. Hasrat dan keserakahan telah menyelimuti dirinya dan semua orang di sini. Ya ampun. Dua makhluk awal mutlak, butuh ribuan atau puluhan ribu tahun hanya untuk melihat satu. Tapi sekarang, kita akan melihat dua. Mereka bertarung. Ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam bulan biru. Ya, tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Haha, kita tidak boleh terburu-buru. Setelah mereka bertarung, kita akan masuk ke sana dan memanen. Ketika keberuntungan datang, kalian tidak bisa menghentikannya. Hahaha. Teman-teman, mari kita bahas. Bagaimana kita harus membaginya? Saat mereka mengejar mereka dari tanah kosong ke daerahnya, mereka sangat antusias, wajah mereka memerah dan mata mereka serakah. Mereka bertindak seolah-olah mereka telah membunuh dua makhluk absolute beginning dan mereka akan berbagi harta karun. Mereka akan menjadi gila bahkan ketika mereka belum berhasil menembus kabut. Itu menunjukkan daya tarik makhluk absolute beginning bagi para prajurit. Jika demikian, Jiani mendapat pahala pertama. Dia adalah ahli yang kuat yang mengolah teknik pola rahasia yang luar biasa. Xiao Lai tertawa. Dia puas seolah-olah dia telah melihat senjata ilahi absolute beginning yang baru dan namanya dikenal oleh setiap orang di era selanjutnya. Apakah Xian salah satu dari dua makhluk awal mutlak? Tanya Neptunus. Kata-katanya langsung menarik perhatian orang-orang. Mereka semua menoleh ke Jiani dan menunggu konfirmasi darinya. Mereka samar-samar menduga bahwa Xian bukanlah salah satu dari mereka. Karena Xian baru saja menyempurnakan tubuh absolute beginningnya, dia bukanlah makhluk absolute beginning yang sebenarnya. Namun, dia tidak mengalami era kuno yang merusak itu, jadi dia tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang makhluk absolute beginning. Tanpa ciri-ciri ini, dia bukanlah makhluk absolute beginning yang sebenarnya. Xian hanyalah seorang ahli yang telah mengolah tubuhnya hingga ke tingkat makhluk absolute beginning. Tidak, bukan dia. Aku yakin dia bukan salah satu dari mereka. Jiani membenarkan. Keduanya memiliki aura kuno yang hanya dimiliki oleh makhluk absolute beginning. Hanya makhluk yang telah hidup selama miliaran tahun yang dapat memiliki aura kuno seperti itu. Mereka adalah dua makhluk absolute beginning yang sebenarnya. Mendengarkan dia, semua orang menggosok tangan mereka dengan penuh semangat. Tenang, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru.
Keit berteriak untuk menenangkan yang lain agar aura mereka tidak membuat makhluk absolute begining waspada di bawah sana. Benar, kita harus memanfaatkan kesempatan saat mereka belum menyelesaikan pertarungan untuk membahas cara menghadapi mereka. Neptune mengusap dagunya, matanya tampak menyeramkan saat dia mencibir. Kita harus membagi diri menjadi 2 tim untuk menghadapi mereka masing-masing. Aku sarankan Keit, Labit, dan aku membentuk 1 tim dan kalian dari Empty Land membentuk tim yang lain. Tidak masalah, ayo kita lakukan. Bagus sekali. 2 monster bertarung dengan sengit di planet asing di wilayah asing. Energi ekstrim mereka mengguncang benua terus-menerus. Begitu banyak pegunungan setinggi puluhan ribu meter runtuh. Banyak laut dan sungai yang rata. Untungnya, planet ini ditinggalkan. Kalau tidak, orang-orang biasa tidak bisa lolos dari kematian. Makhluk-makhluk awal mutlak akan secara tidak sengaja membunuh mereka semua. Daerah terpencil di benua itu. Xian terbangun dari ledakan yang mengguncang bumi. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah pikun dan waspada leluhur naga kadal. Wajah leluhur naga kadal merah tua dengan banyak kerutan. Itu tampak seperti cangkang kura-kura kuno atau kulit pohon kering, yang tidak memiliki fitur yang layak disebutkan. Pada saat ini, wajah keriput itu begitu serius. Melihat Xian membuka matanya, dia senang. Oh, kamu bangun. Xian tersenyum, berdiri, dan berkata, sudah berapa lama? Bagaimana kabarnya? Tidak lama, sudah beberapa hari. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya karena aku tidak berani meninggalkan tempat ini. Leluhur naga kadal menghela napas lega. Beruntungnya kita, tidak ada yang datang ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Xian belum menjawabnya karena dia sibuk mengamati kondisi tubuhnya dan altar jiwanya. Cahaya yang dalam muncul di pupil matanya. Pohon kuno kekuatan dewa di tubuhnya sekarang memiliki struktur yang kuat. Setiap cabangnya sebening kristal dengan kekuatan dewa yang mengalir. Namun, puncak pohon itu masih memiliki banyak cabang berkabut, cabang-cabang itu belum terwujud. Itu berarti kekuatan dewanya belum penuh. Dengan menggunakan mata batinnya, dia memeriksa laut kesadaran dan kolam jiwa di sana. Di dalam laut kesadaran yang bergoyang, kolam jiwa telah meluas. Meskipun itu sepele dibandingkan dengan seluruh laut kesadaran, Xian mengerti bahwa altar jiwa Ferel telah meningkatkan kolam jiwanya secara signifikan dengan energi gelap yang telah ditelannya. Alam leluhur wilayah benar-benar alam tertinggi. Dia senang saat dia memuji wilayahnya. Dia telah membunuh begitu banyak ahli dari suku awan di wilayah kabut awan. Namun, energi yang dia dapatkan tidak sebanyak yang dia dapatkan dari menelan Ferel sendirian. Energi dari Ferel sendiri lebih dari energi dari puluhan ahli alam abadi dan jauh lebih banyak dari energi gabungan dari beberapa ribu ahli alam dewa yang baru mulai. Namun, pohon kuno dan kolam jiwa kekuatan dewanya belum mencapai batas atas untuk menerobos lagi. Merasakan sejenak, dia mengerti bahwa meskipun Ferel telah memberinya banyak energi, di alam leluhur wilayah, jumlah energi yang dia butuhkan untuk mencapai langit kedua adalah angka astronomi. Dengan hanya energi dari Ferel, dia masih jauh dari mencapai batas atasnya. Dia perlu menelan mungkin 3 atau 5 ahli seperti Ferel untuk mengisi pohon kuno kekuatan dewa dan kolam jiwanya. Menerobos ke alam leluhur wilayah tidak sama dengan alam sebelumnya. Kecuali untuk mengisi pohon kuno kekuatan dewa dan memahami Upanishad kekuatan lebih dalam, dia membutuhkan kolam jiwa yang kuat dan berlimpah. Energi jiwa adalah salah satu elemen penting untuk terobosan berikutnya di alam leluhur wilayah. Selama pohon kuno kekuatan dewa dan kolam jiwa telah mengumpulkan energi ke tingkat tertentu, selain pemahaman baru tentang Upanishad kekuatan, dia bisa maju lagi. Itu juga alasan mengapa ada begitu banyak ahli di langit pertama alam leluhur wilayah tetapi tidak banyak ahli di langit kedua. Itu karena kemajuan yang hampir abadi. Leluhur wilayah yang normal akan membutuhkan puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan energi di pohon kuno kekuatan dewanya untuk mencapai batas. Kamu telah sepenuhnya menyempurnakan Ferel. Leluhur naga kadal melihat Xian tetap diam dengan mata berbinar, jadi dia menemukan sesuatu dan bertanya dengan skeptis. Sambil menyeringai, Xian mengangguk. Ferel sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau menonton pertempuran mereka sekarang? Tanya leluhur naga kadal. Pertempuran di benua ini telah menenangkan bumi, meletuskan gunung berapi, dan meruntuhkan gunung.
Keributan yang terjadi karena gunung-gunung bergerak dan lautan yang rata membuat leluhur naga kadal sangat kagum. Karena dia telah menjaga Xian selama beberapa hari, dia memperkirakan bahwa pertempuran itu terjadi antara dua makhluk awal mutlak dari keributan dan getarannya. Dia sangat ingin melihat betapa agungnya pertempuran ini. Tentu, cahaya ilahi melesat dari mata Xian. Tepat setelah itu, cahaya bintang mekar dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi meteor yang melesat ke langit. Tetap berada sangat tinggi di langit, Xian mengamati area itu, wajahnya menjadi tegas. Begitu banyak jurang yang dalam dan kasar muncul di tanah, yang semuanya besar dan tak berdasar. Dari jarak yang lebih jauh, begitu banyak gunung runtuh dan lautan menjadi rata. Tubuh asli Xiao, kini menjadi 12 ular yang terpisah, terkadang berkumpul. 12 kepala itu menyemprotkan cahaya ilahi yang berbeda, yang kemudian berubah menjadi sungai energi aneh di langit. Sungai-sungai surgawi di langit saling berkelok dan memenuhi langit. Ular berkepala 12 yang besar itu terkadang terpisah dan menjadi ular-ular yang berdiri sendiri. Masing-masing ular itu panjangnya puluhan ribu mil dan bergerak seperti pegunungan di benua itu. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan jurang yang dalam dan membuat garis-garis tebal di tanah. Di dalam lingkaran yang terbuat dari ular-ular itu terdapat makhluk raksasa yang mirip kura-kura. Makhluk itu memiliki cangkang tebal di bagian belakang dengan pola cangkang kura-kura yang misterius. Kura-kura raksasa ini adalah tubuh asli Yuanzhu, salah satu makhluk absolute beginning, yang disebut Yuan. Kura-kura hitam binatang suci dari suku monster surgawi diciptakan dengan Yuan sebagai modelnya. Namun, kura-kura hitam binatang suci itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh asli Yuan. Di bawah Yuan terdapat lautan yang mendidih yang telah ia ciptakan dari kekuatan dewanya. Air laut di sana secara misterius berwarna hitam pekat. Semua dari 12 ular itu lebih kecil dari kura-kura raksasa itu. Hanya ketika ke-12 ular itu digabungkan, mereka dapat dibandingkan secara relatif dengan kura-kura raksasa itu. Di langit, Xian mengukurnya sebentar dan menemukan bahwa tubuh Yuan telah menempati lebih dari separuh planet ini. Dari sudut pandang Xian, Yuan tampak seperti kura-kura yang berbaring di atas raket tenis meja. Xian merasa kagum. Ia memuji bahwa makhluk absolute beginning itu sangat sombong dan tubuh mereka yang besar benar-benar menakutkan. Sekarang dia tahu bahwa tubuh absolut awal miliknya adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan Hui dan Yuan. Tubuh asli leluhur naga kadal tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Bagaimanapun, leluhur naga kadal adalah generasi kedua kadal, jadi darah absolut awal miliknya tidak cukup murni. Dengan demikian, kekuatan tubuhnya tidak dapat mencapai tingkat makhluk absolut awal yang sebenarnya. Pada saat ini, dua makhluk absolut awal Hui dan Yuan saling bertarung dengan tubuh asli mereka dan mengacaukan seluruh planet. Setelah setiap pita pelangi melesat, jurang baru tanpa dasar tertinggal di tanah. Sementara Hui bergerak, dia juga menenangkan bumi. Yuan mengolah kekuatan air Upanishad. Energinya menciptakan lautan yang sangat besar. Perlahan-lahan, tanah benua itu ditutupi dengan air laut. Yuan bergerak di dalam lautan yang luas dengan cepat. Benua ini akan hancur. Apakah kamu ingin menghancurkan seluruh wilayah ini? Suara Yuanzhu menggelegar dari tubuh Yuan. Sosok Anggun Xiao muncul di kepala ular itu. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Jangankan menghancurkan benua ini, aku tidak keberatan jika aku menghancurkan seluruh wilayah. Aku akan membuat semua orang yang menghalangi jalanku tidak akan pernah bisa bergerak lagi." Splosh! Splosh! Jaring cahaya ilahi yang besar di langit menyambar dan mencoba mengikat Yuanzhu. Splosh! 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 Listrik penghancur dunia merayapi jaring yang terbuat dari sungai cahaya ilahi dengan kekuatan menghapus energi jiwa. Tali jaring besar tiba-tiba menjadi ular panjang yang lincah yang dapat menembakkan energi jiwa murni. Energi jiwa yang ganas dapat berubah dengan berbagai cara. Di beberapa posisi, ia menjadi kristal, petir, atau bahkan api. Secara keseluruhan, mereka menciptakan awal mutlak, pembentukan kompleks. Kau tidak menyesal menggunakan sejumlah besar energi untuk menyegelku. Yuanzhu berteriak dengan marah. Tubuh kura-kura raksasanya menggeliat. Laut gelap di bawahnya bergolak dengan kuat. Air laut naik ke langit dengan cepat. Pada saat yang sama, gelembung besar yang berkilauan dengan cahaya aneh dan kabur keluar dari mulut Yuanzhu.
Arus cepat keluar dari gelembung, yang merupakan kemampuan paling luar biasa dari kekuatan air Upanishad. Tiba-tiba, begitu banyak arus air seperti tali yang menghubungkan kegelapan melingkari gelembung. Di dalam gelembung, jiwa Yuan samar-samar terlihat. Gelombang tinggi yang membayangi seluruh dunia meledak keluar dari gelembung. Rasanya seperti semua air laut di lautan bintang ini telah menyembur dari gelembung itu dan membanjiri seluruh benua. Air laut naik dengan cepat dan menutupi tanah, langit, dan bahkan jaring cahaya ilahi besar milik Xiao. Xian dan kadal naga leluhur juga tenggelam karena air laut yang ganas. Di dalam air hitam pekat, mereka tidak bisa melihat apapun. Sebuah lingkaran cahaya muncul di depan Xian. Wujud manusia Yuan Zhu muncul dengan aneh. Dengan wajah muram, ia bertanya, "Kau Xian, kan? Kau ingin mendapatkan kembali Xiao yang kau kenal?" Xian terkejut. "Aku bisa membantumu, tapi kau juga harus membantuku. Aku punya metode yang bisa membantu jiwa Xiao menjadi bumerang dan merebut jiwa serta ingatan Hui. Ia akhirnya bisa menggantikan Hui. Jika berhasil, Xiao mu akan kembali. Hui dari era awal mutlak akan menjadi bagian dari ingatan Xiao," kata Yuan Zhu serius. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Xian menyipitkan mata dan tersenyum dingin. "Kau tidak perlu mempercayaiku. Kau hanya perlu mempercayai Xiao yang asli. Aku akan menciptakan kesempatan untukmu berbicara langsung dengannya. Kau harus membujuknya untuk berjuang keras dan menggunakan kemauannya untuk memengaruhi keputusan Hui dan memperkuat Upanishad." Di dalam air laut yang gelap, Xian terstimulasi dan wajahnya tampak berat dan rumit. Mendapatkan kembali Xiao yang asli. Dia tergerak. Dia tahu sedikit tentang hubungan antara tubuh inang dan tubuh klon makhluk-makhluk absolute beginning. Namun, dia tidak begitu mengenal hal-hal seperti Yuan Zhu. Tahun itu, ketika dia melihat Xiao menyatu dengan Hui dan berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan Xiao yang asli. Setelah itu, Hui menggunakan suara dan kasih sayang Xiao untuk berbicara kepadanya dan mencoba menirunya. Namun lebih dari siapapun, dia mengerti bahwa dia bukanlah Xiao yang dia kenal. Dia pikir dia telah kehilangan Xiao selamanya. Dan sekarang, Yuan Zhu mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya mendapatkan kembali Xiao-nya. Selain itu, Xiao dapat menggunakan jiwanya untuk menggantikan jiwa inang Hui. Xian merasa gembira sekaligus skeptis tentang hal ini. Dia curiga bahwa Yuan Zhu dapat menggunakannya entah bagaimana. Namun, harapan ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Dia merenung sejenak dan kemudian memutuskan dengan tegas. Bahkan jika itu jebakan, bagi Xiao, dia harus mencoba. Jika dia menolak kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain. Dia tidak akan pernah bertemu Xiao lagi. "Baiklah," Xian mendesis dan merendahkan suaranya. "Jika kau bisa memberiku kesempatan untuk bertemu dengannya untuk berbicara, aku akan mempercayaimu dan kemampuanmu. Tunggu aku." Yuan Zhu juga bertekad. Dia langsung menghilang. Swoosh! Leluhur naga kadal dibawa ke Xian oleh arus air. Di dalam air laut yang gelap, Xian tidak bisa melihatnya tetapi dia bisa menggunakan jiwanya untuk mengetahuinya. Dia mengerti bahwa Yuan Zhu memindahkan leluhur naga kadal ke sini untuk menunjukkan kesediaannya dalam kerja sama ini. Dia bersemangat, mengerutkan kening dan menunggu Yuan Zhu di laut yang gelap. Laut telah membanjiri seluruh bumi dan langit planet ini dan menyembunyikan tubuh asli Yuan Zhu. Kedua belas ular itu ada di sana dan terus melawan Hui. Neptunus dan yang lainnya melayang di luar atmosfer planet dan berencana untuk menyerang makhluk-makhluk itu. Namun, pada saat ini, mereka menemukan bahwa seluruh planet telah menghilang di lautan luas yang tidak hanya membanjiri planet itu tetapi juga meluas ke beberapa planet di dekatnya. Di wilayah yang luas itu, lautan tiba-tiba muncul dan menutupi begitu banyak bintang. Itu masih meluas dan mencapai seluruh wilayah. Tampaknya ingin mengubah wilayah ini menjadi lautan yang sangat besar. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Saat Neptunus dan rekan-rekannya siap menyerang, ketika mereka melihat situasi yang mengerikan, mereka harus menghindar dan bergerak menuju tepi wilayah yang belum dijangkau laut. Situasi ini telah terjadi selama puluhan hari. Selama waktu ini, banyak bintang tak berpenghuni di sekitar ditelan. Daerah ini sunyi dan terpencil dengan hanya bintang mati.
Karena Hui datang ke tempat ini dengan rencana memakan leluhur naga kadal, dia tidak menemukan tempat dengan banyak bintang kehidupan. Itu cocok bagi Yuan untuk memaksimalkan kekuatannya. Setelah puluhan hari, laut yang sangat besar menyelimuti lebih dari 10 planet dan mengisi seperlima wilayah ini. Xian telah menunggu selama puluhan hari di bawah laut yang gelap. Dia bisa merasakan bahwa keributan pertempuran antara Hui dan Yuan tidak pernah berhenti. Ketika air laut naik, kekuatan Yuan meningkat. Ketika air laut berhenti mengembang, giliran Hui untuk melakukan serangan balik. Xian dan leluhur naga kadal tetap berada di dalam lautan yang diciptakan Yuan Zhu dalam jangkauan kesadaran jiwanya. Mereka telah berdiskusi untuk waktu yang lama. Xian ingin leluhur naga kadal pergi, tetapi leluhur naga kadal tidak setuju. Dia ingin tinggal untuk menyaksikan pertarungan antara makhluk-makhluk absolute beginning. Dia juga ingin membantu Xian membangunkan Xiao dan mendapatkannya kembali, meskipun dia tidak tahu siapa Xiao. Ikuti aku. Hari ini, Yuan Zhu muncul kembali. Begitu dia muncul, area laut yang gelap ini menjadi transparan. Xian dan leluhur naga kadal sekarang bisa melihat melalui air. Sebuah terowongan spiral muncul di belakang Yuan Zhu. Dia perlahan mundur ke dalam terowongan. Xian dan leluhur naga kadal mengikutinya. Melalui terowongan, sebuah cahaya tiba-tiba muncul. Garis-garis pelangi berkelok-kelok di depan mereka. Dunia bawah laut yang cerah terlihat dalam pandangan mereka. Tubuh ke-12 ular itu masih berada di laut dan bertarung dengan tubuh asli Yuan Zhu. Mereka sama-sama kuat dan sepertinya tidak ada pihak yang menang. Pertarungan antara makhluk-makhluk absolute beginning akan memakan waktu lama jika kekuatan mereka tidak terlalu berbeda. Misalnya, pertarungan antara Desolate dan Devor telah berlangsung selama puluhan ribu tahun tanpa hasil yang jelas. Demikian pula, pertempuran antara Hui dan Yuan tidak akan berakhir lebih awal jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Pertempuran itu bisa berlangsung hingga akhir era. Aku telah menggunakan Soul Bedku untuk menyusup ke jiwanya. Aku dapat menaklukkan jiwa inangnya untuk sementara waktu. Dia tidak dapat mengendalikan segalanya untuk saat ini. Kau harus memanggil jiwa Xiao untuk keluar. Kurasa jiwa Xiao akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Yuan Zhu muncul dalam wujud manusianya dan berkata dengan sungguh-sungguh, begitu Soul Bedku keluar, aku juga harus menghadapi bahaya besar. Tolong, perhatikan, aku tidak ingin dihancurkan bersama Hui. Kalian harus menyadari bahwa begitu Soul Bedku pergi, kalian tidak boleh mempercayai sepatah kata pun darinya. Lakukan. Xian menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan tegas. Gelembung besar yang ditelan Yuan menyembur keluar lagi. Kali ini, manik jiwanya langsung terbagi menjadi 12 bagian dan berubah menjadi 12 aliran hitam yang membawa energi jiwa murni. Setiap aliran itu sekuat seluruh kolam jiwa di jiwa Xian. 12 aliran itu diciptakan oleh energi jiwa yang dikombinasikan dengan kesadaran jiwa dan kemampuan supernatural Upanishad miliknya. Mereka tiba-tiba menyusup ke 12 kepala Hui seperti 12 pancaran cahaya hitam. Pertarungan sengit itu langsung berhenti. Tubuh besar Yuan dan tubuh ular Hui membeku sesaat. Pertarungan antara tubuh mereka telah beralih menjadi pertarungan jiwa yang paling mengerikan. Xian merasakannya sejenak dan dia menemukan bahwa energi jiwa Hui yang marah di dalam 12 kepala itu ditekan seolah-olah 12 tangan tak terlihat sedang meremasnya. Itu seperti yang dikatakan Yuan Zhu. Dia telah menggunakan manik jiwa untuk memasuki 12 klon jiwa Hui untuk mengendalikan mereka dan mencegah mereka menyatukan klon. Xiao, Xiao, Xian memutuskan dengan cepat. Tubuhnya melintas dan muncul kembali di dekat kepala ular dengan tahta yang megah. Dia mulai memanggil Xiao yang sedang duduk tak bergerak, wajahnya kosong. Aku Xian, bangun, bangun. Suaranya yang melantunkan mantra bagaikan listrik aneh yang bergerak di sekitar Xiao. Wajah kosong Xiao perlahan menjadi bingung seperti orang yang tidak bisa bangun dengan segera. Xian terdengar tergesa-gesa saat dia memanggilnya terus-menerus. Karena ke-12 jiwa Hui telah ditundukkan, Xiao tampak kosong seperti patung. Perlahan, matanya kembali bersinar. Xian bersemangat dan dia buru-buru memanggilnya, ini aku. Xiao, ini aku. Gelombang cahaya meluas dari matanya seperti percikan api yang membakar seluruh lahan gambut. Semangat Xiao pulih. Matanya tiba-tiba cerah dan dia berteriak panik. Jangan,
Jangan hapus ingatanku. Tolong, lepaskan aku. Ini aku. Xian ada di sini. Xian, Ziao, apakah aku Ziao? Aku Ziao. Tubuh Ziao terguncang seolah-olah dia tersambar petir. Dia akhirnya tampak sadar. Tanpa ragu, dia melompat ke pelukan Xian dan berkata dengan takut, keluarkan aku dari sini. Aku harus pergi jauh. Ia mengendalikan tubuh dan jiwaku. Aku bukan aku lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tolong, bawa aku keluar dari sini. Bangunkan aku dari mimpi buruk yang tak berujung ini. Aku akan, percayalah padaku. Aku akan mengeluarkanmu dari mimpi burukmu dan memberimu mimpi yang indah. Memeluk sosoknya yang menggigil, Xian menegaskan bahwa dia adalah Ziao yang asli. Xian, lelaki tua itu berkata bahwa dia tidak bisa memanfaatkan waktu lebih lama lagi. Dia mengingatkan bahwa wanitamu tahu bagaimana melakukannya, aku rasa kalian bisa ngobrol nanti. Leluhur naga kadal mengingatkan mereka tepat waktu saat dia melihat emosi Xian meledak, dia telah kehilangan kesabarannya. Wajah Xian berubah. Dia menyadari kenyataan situasinya. Dia merendahkan suaranya, kita tidak punya banyak waktu. Aku akan menceritakan situasinya terlebih dahulu. Seseorang menghalangi jiwa Hui untuk mengendalikanmu. Namun, dia tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Katakan padaku, bisakah kau menggunakan jiwamu untuk menempati jiwanya dan menggantikannya? Bisakah kau melakukannya? Aku tidak cukup kuat. Ziao menggelengkan kepalanya terus-menerus, dia sangat kuat. Lebih kuat dari keberadaan apapun yang kukenal. Aku bisa merasakan intimidasinya sepanjang waktu. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkannya. Ya, Xian berteriak, terlepas dari seberapa kuatnya dia, beritahu aku apa yang harus kulakukan sekarang. Dia memiliki 12 jiwa yang saling terhubung. Jiwa inangnya ada di sini. Ziao menunjuk kepala ular besar di bawah tahta. Jiwa inang adalah pusat kendali. Selama kita menyerang jiwa inang, kita akan punya kesempatan. Jika aku bisa menduduki jiwa inangnya, aku bisa mengendalikan tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbatas. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyatu dengan jiwa klon lainnya. Namun, jiwaku terlalu lemah. Mustahil untuk menyatu dengan jiwanya. Itu bisa membuat jiwaku musnah dengan mudah. Saat ini, jiwanya dikendalikan. Kau bisa mencoba, teriak Xian. Aku takut. Ziao menggelengkan kepalanya terus-menerus dan menggigil. Dia sangat ketakutan. Dia tidak cukup berani untuk mencoba menghilangkan rasa takut yang mendalam itu. Aku akan membantumu. Xian mendorong Ziao menjauh dan meraung untuk mengaktifkan kekuatan dari darahnya. Tubuhnya langsung membengkak. Dalam hitungan detik, dia telah menjadi raksasa buas dengan Skyfall Star River di tangannya. Saat Ziao ternganga dan menjatuhkan rahangnya, Skyfall Star River berubah menjadi rantai panjang. Dia melilitkan rantai itu di kepala utama Hui dan meremasnya. Matanya merah ketika dia berteriak pada Ziao, masuklah ke dalam jiwanya.